Alaska melirik dengan kerutan bingung di wajahnya saat melihat Siska yang biasanya sangat cerewet saat jalan bersamanya kini terlihat diam dan murung, seperti sedang memikirkan sesuatu di kepalanya yang membuat gadis itu seolah mengabaikan eksistensi Alaska yang ada di sebelahnya. Alaska pun berdeham. Dia tidak kuat dengan kecanggungan saat ini, tapi dia juga bingung mau memulai topik pembicaraan dari mana karena biasanya yang selalu memulai topik pembicaraan adalah Siska dan dia hanya akan menanggapi dengan jawaban singkat atau hanya sekadar dehaman saja. Tapi hari ini bahkan tidak ada percakapan dari gadis itu dari saat Alaska menjemputnya di rumah. Dan satu lagi yang berbeda dari Siska saat ini adalah gadis itu berpakaian lebih sederhana tidak seperti biasanya saat akan berkencan dengan Alaska, maka pakaiannya akan sangat indah dan terlihat mencolok. "Ada apa?" tanya Siska yang merasa diperhatikan dari samping oleh Alaska. Gadis itu tidak merasa risih, hanya saja jantungnya berdetak kencang saat Alaska memperhatikannya dari samping dan itu tidak baik untuk perasaannya. Dia tidak mau keputusannya jadi goyah hanya karena Alaska yang memperhatikannya. "Tidak ada, seharusnya aku yang bertanya seperti itu sama kamu. Ada apa Siska? Tolong jangan berdrama lagi, hari ini aku sedang tidak mau mendengar omelan mamaku karena kamu yang mengadu macam-macam soal diriku," ujar Alaska yang sumpah demi apapun sebenarnya lelaki itu tidak bermaksud berkata sekasar itu pada Siska. Dia hanya kelepasan berbicara seperti itu. Yang sebenarnya adalah Alaska khawatir takut terjadi sesuatu pada Siska karena tingkah gadis itu yang tidak seperti biasanya. Namun karena Siska yang memang sedang tidak mood, mendengar perkataan Alaska malah membuatnya terkekeh pelan. Jadi selama ini di mata Alaska dia tidak pernah terlihat baik ya. Yang lelaki itu bayangkan soal Siska adalah gadis yang menyusahkan dan tidak dia sukai tentu saja. "Aku tidak apa-apa, kamu tenang saja aku tidak akan mengadu lagi pada Tante Maria. Lagi pula sebentar lagi aku akan kembali ke Aussie untuk melanjutkan kuliahku. Waktu liburan yang ku ambil telah selesai dan ini saatnya untuk kembali," gumam Siska dengan lirih karena dia menyangka jika Alaska tidak akan mendengarkan apa yang dia katakan seperti biasanya. Namun berbeda untuk kali ini lelaki itu sampai menghentikan langkahnya lalu menoleh secara terang-terangan pada Siska. "Apa maksud kamu? Kembali ke Aussie? Kenapa kamu baru bilang sekarang hah?" tanya Alaska yang entah kenapa meninggikan nada bicaranya membuat Siska tersentak kaget. Maaf, baru ada kesempatan hari ini untukku mengatakannya padamu Alaska," ujar Siska dengan menundukkan kepalanya. Terdengar helaan napas dari Alaska di sampingnya, namun Siska tetap menundukkan kepalanya. Enggan untuk menoleh hanya sekadar melihat reaksi Alaska yang akan diberikan atas apa yang dia ucapkan barusan. "Kapan kamu kembali?" tanya Alaska seketika membuat Siska yang tadinya tengah menundukkan wajahnya itu seketika mengangkat wajahnya dengan bodoh dan menatap ke arah Alaska. "Hah?" beonya, karena Siska mengira jika yang dia dengar barusan itu mungkin hanya halusinasinya saja. Alaska tidak mungkin akan menanyakan hal itu padanya kan. Lelaki itu saja tidak peduli dengan keberadaan Siska selama ini di hidupnya. "Kapan kamu kembali lagi ke Indonesia Siska? Apa tidak bisa kamu pindah kuliah saja ke Indonesia agar kamu tidak perlu jauh-jauh ke Australia hanya untuk kuliah? Di sana kamu tidak ada yang menjaga sedangkan di sini ada aku dan juga teman-temanku Siska, kamu sudah akrab dengan mereka kan meskipun kamu duluan yang selalu menyapa mereka," ujar Alaska yang kali ini didengar jelas oleh Siska membuat gadis itu sangat terkejut. Kenapa? Kenapa Alaska berbicara seperti itu? Apakah dia sudah mulai menyukaiku? Tidak, jangan bermimpi Siska. Selamanya kamu tidak akan bisa menggantikan posisi Lita di kehidupan Alaska, meskipun Lita sudah menjadi istri dari sepupuku sendiri, batin Siska tersenyum pedih. "Aku sepertinya tidak akan kembali," ujar Siska dengan nada lirih lalu kembali melanjutkan jalannya. Mereka saat ini sedang berada di taman kota.
Siska sendiri yang meminta untuk bertemu di sana untuk mengatakan soal pembatalan perjodohan, dan Alaska belum mengetahuinya sama sekali. Alaska terdiam dan memproses ucapan gadisnya itu, dan saat sadar dia sudah melihat Siska yang berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang. "Siska, tunggu, apa maksud perkataan kamu tadi?" Alaska mengejarnya dan menahan lengan Siska untuk menghentikan gadis itu dari jalannya. Siska membalikkan tubuhnya, gadis itu terdiam kemudian menghela napas sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Selamat Alaska, keinginan kamu belakangan ini akan terwujud sebentar lagi. Aku menyerah, kamu bebas sekarang. Aku sudah memberitahu Mama dan akan segera memberitahu Papa jika aku ingin perjodohan ini dibatalkan. Aku ingin kamu hidup bahagia setelah ini, selamat tinggal." Dengan lembut Siska melepaskan tangan Alaska yang menahan lengannya tadi. Sebelum meninggalkan lelaki itu, Siska tersenyum tipis dengan mata berkaca-kaca. Tidak bisa, dia harus segera pergi dari hadapan Alaska dan tidak boleh menangis di hadapan lelaki itu. Alaska hanya terdiam mematung saat Siska pergi dari hadapannya. Tubuhnya memang masih berada di bumi, namun jiwanya melayang entah kemana saat mendengar perkataan Siska, dan dia baru tersadar saat sebuah bola milik anak laki-laki menghantam punggungnya. "Sial! Ada apa sebenarnya denganku? Seharusnya aku senang perjodohannya batal. Perasaan macam apa ini?" Lelaki itu berteriak kesal. Lita datang ke rumah sakit bersama dengan sang suami setelah mendengar kabar jika Papa Lita mengalami serangan jantung. Saat sampai ruang rawat papanya, Lita dibuat tertegun ketika lelaki paruh baya yang terakhir kali dia lihat dengan keadaan sehat kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan tubuhnya yang kurus. "Sebenarnya ada apa ini Pak Dito? Kenapa Papa bisa terkena serangan jantung lagi? Apa pemicunya kali ini? Dan di mana Mama?" tanya Lita kepada asisten pribadi papanya itu. Pak Dito yang ditanya malah menunduk membuat Lita menjadi curiga jika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hubungan rumah tangga orang tuanya belakangan ini. "Itu. Nona, ada yang mau saya bicarakan berdua dengan Anda, apakah bisa?" tanya Pak Dito seraya melirik ragu pada Lars. Lita menggeleng dengan tegas, "Tidak, jika ingin berbicara denganku maka suamiku juga harus ikut." "Aku tidak mau jika suamiku tidak ikut," ujar Lita membuat Pak Dito menghela napas berat. "Baiklah, begini Nona, sebenarnya hubungan Bapak dengan Ibu sedang tidak baik-baik saja. Seminggu yang lalu, Ibu Seruni datang ke kantor dengan membawa surat cerai. Dia meminta Bapak untuk menandatanganinya. Ibu Seruni ingin bercerai dengan Pak Gunawan. Dan kondisi Pak Gun hari ini selain karena stres memikirkan perceraiannya tapi juga karena fakta anak kandungnya dengan almarhumah Ibu Sarah ternyata masih hidup dan dia hidup dengan keluarga orang lain yang telah menukar anak Pak Gunawan sejak lahir." Mendengar kabar itu membuat Lita sangat terkejut. Gadis itu memegangi tangan Lars sebagai tumpuannya untuk berdiri karena rasanya kakinya sangat lemas, tidak sanggup berdiri. Apa yang kamu katakan Pak Dito? Apa kamu bercanda? Mama tidak mungkin menceraikan Papa, selama ini hubungan mereka baik-baik saja kan? Tolong jangan mengarang cerita," ujar Lita dengan nada tidak terima. Awalnya dia pikir dia tidak akan kenapa-kenapa lagi setelah mendengar kabar soal keluarganya karena bagaimanapun juga dia masih kecewa dengan sikap Papa dan juga mamanya. Namun dugaan Lita salah, meskipun dia kecewa tapi saat mendengar berita soal perceraian kedua orang tuanya tetap saja dia merasa hancur. Selama ini dia mengira hubungan kedua orang tuanya baik-baik saja karena mereka tidak pernah terlihat bertengkar dan bahkan dari mata yang Lita lihat mereka hidup bahagia dan membesarkan Saras dengan penuh kasih sayang. Tapi saat Pak Dito mengeluarkan sebuah amplop dengan warna coklat muda itu di hadapan Lita, dan Lita membaca isi dari suratnya barulah dia percaya jika mamanya telah mengajukan surat perceraian karena sudah terdapat tanda tangan mamanya di sana. Dan kepala Lita tiba-tiba terasa pusing setelah membaca surat cerai kedua orang tuanya itu, kakak Lars.
Kepalaku pusing, ujarnya dengan lirih sebelum jatuh pingsan yang langsung ditangkap oleh Lars. Lita, ujar Lars dengan panik. Lelaki itu langsung meminta Deito untuk memanggil dokter agar memeriksa keadaan Lita yang pingsan. Setelah selesai dokter memeriksa, langsung saja Lars bertanya dengan nada khawatir. Tapi sang dokter malah merespon ucapan Lars dengan tersenyum tipis. Nona Lita hanya kecapean dan juga sedikit stres, makanya dia pingsan, ditambah lagi saat ini dia tengah mengandung, ujar dokter itu. Lars tersenyum lalu mengangguk, "Ah baiklah dokter, terima kasih." "Mengandung?" tanya Lars dengan nada tidak percaya. Dokter itu tertawa kecil melihat reaksi Lars. "Saya tebak Anda belum mengetahui ini ya Pak Lars. Selamat ya, istri Anda saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya baru 4 minggu. Saya harap Anda menjaganya dengan baik karena masih rawan dalam usia kandungan seperti itu. Di sini waktunya dipercepat ya, anggap saja sudah mau sebulan mereka bulan madu," dan Lars terdiam membeku dengan pandangan tidak percaya menatap ke arah perut istrinya itu. "Itu artinya sebentar lagi aku akan menjadi ayah." Lita membuka matanya secara perlahan. Wanita itu melirik ke arah Lars yang menyambutnya dengan tersenyum. "Kakak Lars, ada apa? Kenapa wajah Kak Lars terlihat bahagia begitu?" tanya Lita dengan nada bingung. "Tidak apa-apa, terima kasih sayang. Aku benar-benar khawatir tadi, tapi syukurlah dokter berkata jika kamu hanya terlalu syok saja dengan kabar yang terjadi pada orang tua kamu," ujar Lars. Dia sengaja masih menyembunyikan soal kehamilan Lita itu karena menurutnya sekarang suasananya sedang tidak pas. Lita bisa semakin banyak pikiran jika Lars beritahu kalau wanita itu tengah hamil. Tidak ada yang tahu kan bagaimana respon Lita setelah tahu dirinya hamil. Memang si Lita sudah pasti akan menyukai anaknya karena sedari awal gadis itu sangat antusias menginginkan seorang bayi, tapi situasinya saat ini berbeda. Lars hanya takut hadirnya bayi di kandungan Lita bisa membuat beban pikiran gadis itu. Maka untuk sementara waktu ini Lars memutuskan untuk merahasiakannya sampai keadaan benar-benar aman. "Kak Lars, kenapa melamun? Oh iya, bagaimana keadaan Papa? Apakah dia sudah siuman?" tanya Lita saat teringat jika tujuannya ke rumah sakit ini untuk bertemu dengan papanya yang terkena serangan jantung. "Tadi Pak Dito datang dan bilang jika papa kamu sudah sadar, dia mencari kamu tapi karena Pak Dito bilang kamu sedang pingsan makanya papa kamu tidak bertanya lagi. Kamu mau menemuinya sekarang?" tanya Lars sambil menatap lembut pada istrinya itu. Lita lantas mengangguk dan Lars pun membantu gadisnya itu untuk bertemu dengan Tuan Gunawan. "Aku tinggal ya. Kamu berbicara saja berdua dengan papa kamu. Aku akan tunggu di luar dan jika terjadi sesuatu panggil aku saja," ujar Lars dan Lita hanya mengangguk saja. Lita menghela napas terlebih dahulu sebelum membuka pintu ruang rawat papanya. Ternyata Gunawan juga seperti sedang menunggunya karena Gunawan langsung tersenyum saat melihat Lita. Bagaimana keadaan papa?" Lita bertanya, mencoba membuka pembicaraan. Gunawan tersenyum tipis mendengar Lita yang masih menanyakan keadaannya padahal dia tahu pasti jika putrinya itu pasti kecewa padanya. "Jauh lebih baik saat kamu datang nak. Pak Dito bilang kamu pingsan. Kenapa? Kamu sakit juga?" Lita menggeleng, "Tidak, hanya stres sedikit saja papa." Dan lenggang setelahnya, tidak ada percakapan membuat suasana menjadi canggung karena Lita bingung mau berbicara apa kepada papanya itu. Tapi tiba-tiba saja Gunawan berdeham, lelaki itu menatap Lita dengan tatapan bersalah. Gunawan menghela napas pelan, "Nak, papa minta, papa selama ini telah salah. Papa menyesal, papa minta maaf sama kamu Lita." Lita terdiam, terkejut mendengar papanya berkata seperti itu. Dia tidak pernah menyangka jika suatu saat nanti papanya akan meminta maaf pada Lita. Melihat anaknya yang hanya terdiam dan tidak merespon ucapan permintaan maafnya membuat Gunawan menghela napas.
Papa tahu kesalahan papa mungkin tidak akan pernah bisa kamu maafkan Lita, tapi boleh papa meminta sesuatu pada kamu? Tanya Gunawan dengan nada berharap membuat Lita menoleh ke arahnya dan menatap bingung namun masih tetap bungkam. Papa minta saat kamu tahu siapa sebenarnya kakak kandung kamu, kamu bisa menyayanginya juga seperti kamu sayang pada Saras sebelumnya, ujar Gunawan membuat Lita membulatkan matanya terkejut. Papa sudah menemukan siapa anak kandung papa yang sesungguhnya dengan Ibu Sarah? Tanya Lita dengan menelan ludahnya susah payah. Entahlah, dia bingung akan merespon seperti apa jika seandainya benar kalau papanya telah mengetahui siapa anak kandungnya dengan Ibu Sarah. Dan anggukan pelan dari Gunawan sebagai jawaban, benar, dan saudara kandung kamu itu tidak lain adalah Siska. Lita menatap papanya dengan cepat saat nama yang terasa tidak asing di telinganya itu terdengar. Papa tadi menyebut nama siapa? Lita rasa tadi Lita keliru karena mendengar papa menyebut nama Siska. Haha, ujar Lita dengan tertawa kecil namun tawa itu tidak berlangsung lama karena setelah mendengar jawaban dari Gunawan Lita dibuat bungkam. Kamu tidak salah dengar kok. Papa memang menyebutkan nama Siska, kamu juga pasti sudah kenal dengan kakak kamu itu. Kamu kenal baik malahan, ujar Gunawan dengan santainya. Papa seriusan. Siska yang papa maksud bukannya sepupu Kak Lars kan? Tanya Lita lagi untuk memastikan terakhir kalinya. Namun Gunawan menggelengkan kepalanya, sayangnya yang papa maksud memanglah Siska sepupu dari Lars. Ibu dari Saras yang seorang pembantu di rumah pamannya Lars telah menukar bayi papa dengan miliknya. Berita ini juga yang membuat papa terkena serangan jantung selain karena desakan mama kamu yang terus meminta untuk papa menandatangani surat cerainya, ujar Gunawan dengan menghela napas berat. Apa? Lita refleks berteriak saat mendengar cerita dari Gunawan yang sangat membuatnya terkejut. Kamu pasti terkejut kan? Papa juga tidak menyangka ada seorang pembantu yang sangat lancang bisa melakukan itu. Dan papa juga sudah meminta polisi untuk menyelidikinya, hanya tinggal proses hukumnya saja bersama dengan suster teman dari pembantu itu yang membantu melakukan aksi kejahatannya menukar bayi, ujar Gunawan dengan tekad bulat membuat Lita mengangguk pelan. Lalu, apakah keluarga dari Siska sudah mengetahui ini? Apakah Siska juga sudah tahu jika orang tuanya selama ini yang merawat dia bukanlah orang tua kandungnya? Tanya Lita dengan nada hati-hati, gadis itu memikirkan bagaimana keadaan Siska saat tahu jika orang tua yang selama ini merawat dan menyayanginya ternyata bukanlah orang tua kandungnya. Jujur saja jika ditanya respon Lita bagaimana saat tahu jika Siska adalah saudara kandung beda ibu itu jawabannya Lita tidak tahu. Dia tidak kenal Siska begitu jauh, mereka bertemu juga karena Siska yang saat itu datang meminta Alaska padanya. Gunawan terdiam mendengar pertanyaan putrinya itu kemudian dengan helaan napas berat lelaki paruh baya itu berkata, dia sepertinya belum tahu. Yang tahu ini hanya polisi, Laksmi dan juga papa. Bahkan keluarganya saat ini saja belum tahu karena papa memang tidak berniat untuk mengambil Siska dari keluarganya yang sekarang. Hah? Bagaimana maksudnya Pak? Lita bertanya tidak mengerti dengan jawaban Gunawan barusan. Untuk apa papanya mencari informasi mengenai Siska jika pada akhirnya tidak mau mengambil Siska untuk menjadi anaknya dan tinggal bersama dengannya? Gunawan tersenyum tipis, papa tahu saat ini kakak kamu hidup dalam kasih sayang yang berlimpah dari orang tuanya sekarang, dan hanya akan menjadi luka jika papa datang dan menariknya untuk ikut bersama dengan papa dan meninggalkan keluarganya sekarang. Wanita itu, siapa namanya ya? Tania kalau tidak salah dia tidak bisa punya seorang anak lagi dari yang papa dengar, dan jika papa mengambil Siska darinya maka papa akan menjadi orang paling jahat untuk seorang ibu seperti Tania, lanjut Gunawan membuat Lita benar-benar terdiam bungkam dengan ucapannya. Papa saat ini hanya akan fokus padamu terlebih dahulu agar papa bisa mendapatkan maaf dari kamu Lita atas semua perlakuan tidak adil yang telah papa berikan padamu.
Dan juga warisan papa akan papa bagi sama rata untukmu juga Siska. Papa akan memberitahukan Siska secara langsung, terserah pada keputusannya untuk tetap bersama Tania atau ikut dengan papa, yang pasti papa akan membagi harta papa sama adilnya terhadap kalian berdua. Karena kalian berdua adalah putri papa. Lita tersenyum mendengar itu, entah kenapa hatinya bergetar saat papanya mengatakan jika dia adalah anak Gunawan juga. Selama ini saat ada Saras, hanya Saras yang mendapat panggilan seperti itu dari papanya. Karena Saras sangat berharga dan lebih unggul segala-galanya dari Lita, tapi kali ini setelah kepergian Saras untuk pertama kalinya Gunawan menyatakan Lita sebagai putrinya. Namun meskipun merasa senang, Lita tetap masih belum bisa memaafkan kedua orang tuanya, karena luka yang tertoreh di hatinya cukup dalam dan membekas. Setelah pulang dari kantor polisi dengan keadaan emosi yang tidak stabil, Tania langsung mengurung diri di kamarnya. Wanita itu menangis karena terpikirkan atas ucapan Laksmi yang begitu kejam kepadanya. Wanita itu berbohong. Siska adalah putriku, aku yakin akan hal itu karena aku sendiri yang menyusuinya dan juga mengandungnya. Dia anakku, bukan anak orang lain, ucap Tania berkali-kali meyakini diri dengan kalimat itu agar perkataan Laksmi sebelumnya tidak terngiang-ngiang di kepalanya. Ruslan yang ditelepon oleh pembantu di rumahnya dan mendapat kabar jika Tania sepulang dari kantor polisi terlihat sedih dan menangis itu langsung pulang ke rumah. Tidak peduli dengan kantornya karena firasatnya mengatakan jika ada hal yang seharusnya tidak Tania ketahui tapi hari ini wanita itu tahu dan itu bersumber dari kantor polisi yang sebelumnya didatangi. Tania, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Ruslan bertanya seraya mendekat ke arah istrinya itu. Ikut duduk di samping Tania yang menatap kosong ke arah depan. Tania yang mendengar suara suaminya itu langsung saja memeluk sang lelaki. Kembali menumpahkan tangisnya di dada bidang sang suami. Mas, Laksmi. Dia ditangkap polisi. Aku tadi berniat datang untuk membebaskannya tapi aku malah mendengar Laksmi mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Wanita itu membual di hadapan polisi. Ujar Tania dengan suara lirih. Tubuh Ruslan membeku di tempat, dia seketika menjadi cemas tentang apa yang dikatakan Laksmi. Tidak mungkin kan jika pembantu itu berkata yang sesungguhnya mengenai Siska. Apa memangnya yang dikatakan Laksmi? Kenapa Laksmi bisa dipenjara? Tanya Ruslan mencoba tenang meskipun hatinya berdebar tidak tenang. Laksmi ditangkap polisi karena tuduhan penukaran bayi. Dan dia mengatakan jika bayi yang dia tukar itu adalah Siska, dia bilang jika Siska bukanlah anak kandung kita. Mas, itu tidak benar kan? Yang Laksmi katakan itu tidak benar kan? Dia hanya sedang membual saja kan? Dan Tania dibuat terdiam dengan tatapan kecewa yang dia layangkan pada sang suami manakala Ruslan hanya terdiam mendengar perkataannya. Tidak seperti biasanya yang selalu berusaha menenangkannya. Kak, kenapa kamu terdiam, Mas? Tanya Tania takut akan jawaban yang diberikan oleh Ruslan. Sebelum menjawab, lelaki parubaya itu menghela napas terlebih dahulu. Tania, yang Laksmi katakan itu benar. Siska, dia sebenarnya bukanlah anak kandung kita. Dia anak orang lain. BRAKK. Siska.